Assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita 5. Hari ini kita sudah menyiapkan rangkaian berita menarik untuk Anda simak kurang lebih setengah jam ke depan. Dan berikut kami hadirkan Berita 5 yang pertama. Pemirsa, tanpa sebab yang jelas, Damuri PJ Kepala Desa Tegalwero, Kecamatan Pucak Wangi, terpaksa harus menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di Pati karena dianiaya oleh salah satu oknum kepala desa. Korban menderita luka memar di bagian kepala serta bagian bawah mata. Damuri 45 tahun, PJ Kepala Desa Tegalwero, Kecamatan Pucak Wangi, terpaksa harus menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Pati karena dianiaya oleh oknum kepala desa tetangga. Korban menderita di bagian kepala dan di bawah mata. Kejadian berawal saat korban akan mengikuti rapat di kantor Kecamatan Pucak Wangi Sabtu pagi. Di saat korban memarkir sepeda motornya, tiba-tiba korban didatangi salah satu oknum kepala desa dan langsung memukul korban. Karena merasa tidak bersalah, korban sempat meminta maaf pada pelaku jika ada kesalahan. Namun pelaku tetap saja menganiaya korban dengan melontarkan pukulan kepada korban. Beruntung saat kejadian banyak yang menyaksikan, sehingga aksi pemukulan tersebut dapat dihentikan. PJ Kepala Desa Tegalwero Damuri mengatakan, kejadiannya berjalan begitu cepat. Saat ia memarkir sepeda motornya, tiba-tiba diserang oleh pelaku. Kini korban harus mendapatkan perawatan intensif akibat masih merasakan pusing di kepala. Untuk kronologinya sendiri kemarin gimana, Pak? Saya datang ke kecamatan mau rapat di kecamatan, tapi saya dipanggil oleh salah satu kepala desa, kemudian saya menghampirinya. Dan pada saat itu sebelum saya jaga ke sepeda motor buka helm, langsung saya dipukuli, dibatasi, dan masalahnya tidak jelas. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan pada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan. Korban berharap pihak kepolisian benar-benar mengusut kasus ini dan pelakunya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pasca gagal panen akibat sawah terendam banjir selama sebulan lebih, kini petani mulai menyebar bibit padi di sawah mereka. Setidaknya, cara ini dapat dilakukan untuk segera menghidupkan kembali sawah mereka setelah lama tergenang banjir. Meski mengalami musibah gagal panen yang diakibatkan oleh banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, hingga kini petani desa Penambuhan, Kecamatan Margorjo Pati, mulai menyebar bibit padi. Rata-rata petani menyebar 20 hingga 25 kg benih padi. Sementara itu jenis padi yang ditanam sama dengan padi sebelumnya, yakni jenis Mikongga. Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa setempat, Selan, mengatakan padi milik petani yang terendam banjir sebelumnya rata-rata berusia 1,5 bulan dan tenggelam oleh banjir selama 1 bulan, mengakibatkan padi membusuk dan mati. Pak niki sawah niki wingi kerendam banjir pirang sasi, Pak? Nggih wonten anu, Mbak, saulan. Saulan. Niki ajeng cocok tanam meleh, Pak? Nggih. Oh, ngoten. Lah niki nyebar. Oh, ngoten. Lah niki berarti gagal panen nggih, Pak? Nggih, gagal panen fuso naminipun. Oh, ngoten. Setiap petak sawah, kerugian yang dialami oleh petani rata-rata 6 juta rupiah. Karena baru menyebar bibit, petani harus menunggu waktu yang lebih lama untuk panen. Petani berharap agar saat panen nanti kualitas padinya meningkat dan hasilnya melimpah. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Akibat dampak hujan abu vulkanik letusan Gunung Kelut menyebabkan penjualan sayuran di pasaran juga terkena imbasnya. 2 hari pasca meletusnya Gunung Kelut, kondisi sayuran terutama dedaunan terkena dampak abu vulkanik sehingga sedikit terlihat kusam. Abu vulkanik yang disebabkan meletusnya Gunung Kelut di wilayah Kediri, Jawa Timur sedikit memberi pengaruh terhadap kualitas sayuran di pasaran. Di Pasar Jekulo Kudus, sejak 2 hari pasca meletusnya Gunung Kelut, kualitas sayuran yang diperdagangkan di pasaran menurun.
terlebih sayuran yang diambil dari daerah Salatiga. Jarmi, salah satu pedagang sayur, Senin pagi mengatakan hujan abu vulkanik akibat meletusnya Gunung Kelut menyebabkan sayuran dagangannya terlihat kusam. Namun, pembeli atau konsumen tetap membeli meski kondisi sayuran sedikit berpalut debu. Jarmi menambahkan, pembeli hanya cukup membersihkan abu tersebut dengan air saat hendak memasak, karena abu tersebut tidak membahayakan. Kene ku pirang dinten sayurane sing wonten abune. Aduh, saya kok kalih dinten anakmu. Kalih dinten. Pembeline pripun, Mbak? Pembeli mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Oh, ngoten. Saat ini kualitas sayuran mulai kembali normal seiring dengan normalnya kondisi Gunung Kelut. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 Pemirsa, dan kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Pemirsa, pasca banjir yang menggenangi wilayah Pati hampir 1 bulan membuat sebagian murid sekolah tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar karena sekolah mereka terendam banjir. Saat ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati memastikan proses belajar mengajar sudah kembali normal. Pasca banjir surut, proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang sempat terendam banjir kali ini sudah mulai normal kembali. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Sarpan, menuturkan pasca libur banjir beberapa waktu lalu, saat ini baik jajaran kepala sekolah dan guru di tingkat SD, SMP, MTS, SMA, SMK maupun MA mulai memberikan jam tambahan pelajaran bagi murid-muridnya. Jadi kebanyakan fasilitas itu adalah alat-alat elektronik dan buku-buku yang tidak sempat diamankan karena datangnya air itu malam hari. Dan ini juga sudah didata untuk segera diadakan penggantian melalui bantuan-bantuan yang sudah kami kirim. Selain memberikan tambahan jam pelajaran, Dinas Pendidikan setempat juga menginstruksikan kepada para guru dan kepala sekolah untuk mempersiapkan muridnya yang akan menghadapi ujian sekolah maupun ujian nasional mendatang. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Kementerian Sosial melalui program Bedah Rumah Lansia melakukan perbaikan untuk 10 rumah lansia yang tergolong tidak layak huni di Desa Raci, Kecamatan Batangan pada Februari ini. Hal ini sebagai wujud kepedulian Kemensos terhadap para warga lanjut usia, khususnya yang berada di Kabupaten Pati. Bantuan bedah rumah berupa paket perbaikan senilai 10 juta bagi 10 hunian yang masuk kategori tidak layak huni, diantaranya rumah masih berlantai tanah, dinding dari anyaman bambu, juga tidak memiliki kamar mandi. Menurut Kabid Sosial dan Transmigrasi di Sosnaker Transpati, Dodo Subagio, menerima bantuan bedah rumah telah melalui tahapan verifikasi dari tim Kemensos beberapa waktu yang lalu dengan didampingi di Sosnaker Transpati. Saat ini perbaikan rumah dalam tahap pengerjaan sesuai ketentuan yang ada. Perbaikan rumah lansia yang kebanyakan hanya tinggal seorang diri dilakukan dengan mengganti dinding dari bahan anyaman bambu menjadi papan atau tembok, dan untuk lantai dilapisi dengan semen. Bupati Pati Haryanto mengapresiasi perhatian Kemensos terhadap kaum lansia di Kabupaten Pati. Menurutnya, program ini membantu Pemkab Pati dalam upaya mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat lansia. 10 lansia yang mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu Yasmi 77 tahun, Ganirah 68 tahun, Mariono 76 tahun, Rohmah 73 tahun, Painah 94 tahun, Budi 67 tahun, Kasrun 77 tahun, Ngadiman 64 tahun, Nyalimin 66 tahun, dan Bani 69 tahun.
Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke Kota Kudus pemirsa. Di saat keberadaan dokar di beberapa wilayah hampir punah, lain halnya di Kota Kudus. Tepatnya di area Pasar Jekulo, dokar sebagai kendaraan tradisional masih senantiasa dilestarikan karena dokar memiliki nilai eksentrik dan ramah lingkungan. Kendaraan tradisional yang disebut dokar, yang sebetulnya sangat marak di kalangan masyarakat pedesaan, kini keberadaannya sudah hampir punah. Namun tak demikian dengan sekumpulan pengemudi dokar yang berada di wilayah Pasar Jekulo Kudus. Meski di beberapa wilayah lain keberadaannya sulit ditemui, di Kudus, dokar masih dapat kita jumpai. Sarto, salah satu pengemudi dokar asal Terban, mengatakan mayoritas kelompoknya sengaja mengemudikan dokar mereka dengan tujuan untuk melestarikan keberadaan kendaraan tradisional tersebut. Sementara itu tarif yang dipatok hanya berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000 per penumpang. Namun jika mengangkut barang, tarif sedikit dinaikkan hingga Rp15.000, tergantung seberapa banyak barang yang harus diangkut. Itu tiap kali tarifnya sekarang berapa, Pak? Maksudnya? Tarif untuk dokar kalau naik gitu? Ada tarif, Pak. Kalau perseorangan ya 3.000. 3.000. Oh, kalau misalnya gitu. Rata-rata dalam sehari, para pengemudi dokar mampu memperoleh omset pendapatan Rp60 hingga Rp70.000. Meski demikian, seringkali mereka terkendala masalah hujan, sehingga banyak penumpang yang memilih naik angkutan umum dan akibatnya omset mereka berkurang. Mereka berharap agar keberadaan dokar tetap dilestarikan sebagai salah satu budaya tradisional Jawa. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Tetaplah di Berita 5.